warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irianti Banangmas SPD. Saya salah satu guru di SMP Negeri 4 Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Dan saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Negeri 4 Arso. Ini adalah kartu peserta saya. Saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Guru. Guru. Pagi Guru. Apa kabar semuanya hari ini? Baik Bu. Ya, alhamdulillah. Guru rasa semuanya semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini jumpa lagi pada mata pelajaran IPS. Ya, seperti minggu lalu kita jumpa lagi di minggu ini di hari yang sama, yaitu kita belajar IPS. Tapi sebelum itu ketua kelasnya tolong memimpin lagu Indonesia Raya dulu. Siap berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pagi Bu. Selamat pagi, dulu berarti kelas tolong pimpin doa. Dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa Tuhan. Saudara, hadir Bu. Aprilia, hadir Bu. Desti Hanifah, hadir Bu. Efrata, Erza, Hadir Bu. Gabriel, Hadir Bu. Galang, Hadir Bu. Irma, hadir Bu. Krisna, Hadir Bu. Kristina Syamba, Hadir Bu. Marta Syamba, hadir Bu. Martin Buka, Hadir Bu. Muhammad Gio Fatir, Hadir Bu. Mukri Safi, Hadir. Adelaide, Hadir Bu. Natasha, hadir Bu. Primus, Hadir Bu. Rafika, Wani Santosa, Hadir Bu. Yunita, Alfa. Yunita. Ya. Berarti semuanya hadir ya? Yang tidak hadir satu orang saja
ya? Tahu. Ya. Berarti nanti sampaikan yang tidak hadir harus minggu depan masuk ya, karena kita akan UTS bab 1 dan bab konstruktor. Kita ulangan lagi ya. Anak-anak, perhatikan di depan. Ya. Sebelum Bu Guru melanjutkan materi kita di pagi ini, Bu Guru menanyakan, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang berubah diri atau karakteristik tertentu. Ya. Yang lain selain Bentuk-bentuk globalisasi. yang minggu lalu? Perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Perubahan ruang dan Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. ya, pengaruh antar ruang dan perubahan interaksi di Asia dengan benua lainnya. Berarti yang sana selain apa itu di benua di dalam itu benua apa saja? Ada benua apa di dunia, ada berapa benua? 5. 5. Benua apa? Amerika. Amerika, Asia, Australia. Australia, Afrika. Iya, betul sekali. Kita beri aplaus untuk semuanya. Kalian masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Tidak terlepas dengan adanya benua 5. Kalian bisa lihat di peta dunia, ya. Jadi ada 5 benua terbesar kita di dunia. Minggu lalu kita sudah belajar ya. Pada hari ini kita akan masuk pada bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ya. Sebelum Guru melanjutkan pelajaran kita di bab ini, kalian nonton video dulu ya. Ya, Bu. Ya, anak-anak, sebelum Guru memulai pelajaran kita di pagi ini, kalian akan menonton video yang akan Guru tayangkan dulu ya. Dan tolong perhatikan isi di dalam video ini. Sudah jelas? Cara memasak pada zaman dahulu. Dahulu, orang ketika hendak mau memasak, mereka harus mencari kayu terlebih dahulu. Hal ini sangat tidak efisien dibandingkan dengan zaman sekarang, karena membutuhkan lebih banyak waktu. Cara memasak pada zaman sekarang. Sekarang, ketika orang ingin memasak, mereka hanya dapat membeli gas LPG saja di warung dan tidak perlu repot-repot untuk mencari kayu bakar. Hal ini lebih efisien dibandingkan dengan zaman dahulu karena lebih menghemat waktu dan mempermudah pekerjaan. Perubahan sosial di bidang transportasi. Alat transportasi pada zaman dahulu. Zaman dahulu, ketika ingin bepergian, orang harus mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk mengayuh sepedanya, baik itu ke tempat yang dekat maupun jauh. Jika ingin berpergian jauh, mereka harus merencanakannya jauh-jauh hari karena membutuhkan banyak waktu. Bu. Mana, Bu? Alat transportasi pada zaman sekarang. Zaman sekarang, jika orang ingin bepergian, mereka bisa mengendarai sepeda motor yang lebih efisien dibandingkan sepeda. Jika ingin bepergian jauh, mereka bisa menaiki pesawat, kereta api, atau bus.
Permainan pada zaman dahulu. Anak-anak zaman dahulu, ketika mengisi waktu luang, mereka memilih untuk bermain bersama. Sehingga dalam kebersamaan tersebut timbullah sikap solidaritas di antara anak-anak tersebut. Dalam diri anak tersebut akan timbul sikap setia kawan yang hal tersebut jarang sekali ditemukan pada anak-anak zaman sekarang. Seperti enggang, engklek, petak umpet, sodor, dan lain-lain. Hal ini biasanya dimainkan secara berlebihan, sehingga menumbuhkan rasa solidaritas maupun kesetiakawanan yang tinggi bagi setiap permainan. Ya, bagaimana kalian sudah nonton video yang tadi? Ya. Guru minta mewakili kelompok sana, kelompok sini satu orang, dari sini satu orang untuk isi, tulis dan tempelkan di depan apa yang ada di dalam video. Kelompok sini siapa yang mewakili? Tulis tentang apa yang terjadi yang kalian lihat di dalam video itu. Ya, salah satu perwakilan ya. Ya, dan tempelkan di depan. Tempelkan di sini ya. Ayo. Langsung tulis. Mungkin perubahan yang terjadi zaman dulu, contohnya dalam hal transportasi, kenapa? Terus memasak. Tadi kalian ada lihat gambar apa? Video tentang apa? Ya. Perubahan yang terjadi antara dulu dan sekarang. Langsung ditempelkan di depan supaya kita tahu isi dari video tersebut. Ya. Ayo kelompok dari sana, ayo. Ayo. Ya, tempel. Baru kita akan tahu. Ya. Ayo. Ayo kelompok sini. Ya, kita akan lihat ini kelompok yang mana ya ini? Ya, kelompok yang dua. Kita akan lihat ya perubahan cara memasak pada orang zaman dulu dengan zaman sekarang ada perbedaan. Berarti zaman dulu pakai kayu, sekarang pakai kompor. Bahkan ada sekarang pakai kompor gas. Ya, ini kelompok satu, yaitu perubahan pada zaman dahulu, yaitu tentang cara memasak sama. Jadi dulu masih tradisional, masih menggunakan kayu, dan sekarang sudah agak modern, yaitu bisa menggunakan kompor, bahkan kompor gas. Dan yang ini ada zaman ada lagi yang kelompok lain yang mungkin selain cara memasak transportasi. Ada yang bisa berbicara mungkin zaman dulu kita transportasinya apa, tapi sekarang ya. Ayo kita beri apa dulu supaya sekarang apa? Kalau zaman dahulu transportasinya menggunakan sepeda, kalau zaman sekarang menggunakan sepeda motor, mobil. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Salut. Ya, betul sekali. Zaman dulu mungkin masih menggunakan sepeda, sekarang orang sudah menggunakan motor. Bahkan ada yang sudah menggunakan pesawat. Ya, pesawat. Ada juga menggunakan mobil. Tergantung kemampuan ekonominya ya. Jadi kita lihat ini ada perubahan transportasi. Kelompok 3 menjelaskan bahwa menggunakan sepeda. Tadi teman kamu sudah bilang ya. Sedangkan pada zaman dulu itu ini dalam bentuk transportasi. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial dan globalisasi. Ya, ini berkaitan dengan yang tadi yang kalian sebutkan. Di materi bab 2 ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ini adalah kompetensi dasar.
Selanjutnya, selain kompetensi dasar, di akhir pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran. Jadi, sebentar pada selesai pelajaran itu kalian tujuannya apa? Yang pertama, setelah mengamati video, tadi kalian sudah mengamati video ya, diharapkan mampu kalian mengidentifikasikan faktor penyebab dan menghambat perubahan sosial budaya dengan benar. Tadi kalian sudah menyebutkan zaman dulu bagaimana, zaman sekarang bagaimana. Setelah melakukan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik mampu menguraikan faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sebentar kalian akan berdiskusi kelompok, kalian akan menganalisis dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan benar. Jadi akan guru bagikan LKPD dan kalian akan berdiskusi. Ya. Sedangkan ada teknik penilaian. Guru akan mengambil nilai pada saat tadi guru sudah mengambil nilai ya, observasi, yaitu observasi penilaian. Tadi kalian mulai masuk pada proses pembelajaran, guru sudah mengambil nilai. Yang pertama nilai yaitu sikap diri. Ya, pengamatan. Mungkin sebentar kita akan berdiskusi kelompok. Guru akan melihat kalian ada kerjasama tidak dengan teman yang lain. Jadi kita harus ada gotong royong seperti Profil Pancasila itu. Ada salah satunya apa coba? Gimana tadi? Ada gotong royong kan tidak? Ada. Ya. Selain gotong royong, siswa harus berpikir apa? Coba sebutkan salah satu. Iya, bernalar kritis. Kalian harus berpikir bagaimana memecahkan masalah ya. Nah, jadi kalian sebentar diskusi kelompok harus bukan satu orang saja yang berpikir. Kita semua berpikir bagaimana cara memecahkan masalah yang akan kalian diskusikan. Selain bernalar kritis, apa lagi? Ya, profil Pancasila. Kreatif. Apa? Kreatif. Kreatif. Jadi sebentar kalian tampil harus kreatif. Bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana cara presentasikan, bagaimana membuat laporan seperti itu. Jadi harus kreatif. Selain kreatif, apa lagi? Mandiri. Jadi jangan malu maju ke depan, harus tampil. Kita harus berani berbicara di depannya. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Ya, ini kelompok kan guru sudah bagi dari yang kemarin-kemarin. Jadi kelompoknya tetap ya. Jadi ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Langsung balik kursinya, langsung berhadapan per kelompok. Guru akan membagikan LKPD. Kita akan berdiskusi. Selain itu, ini adalah peta konsep pembelajaran kita, yaitu mengikuti perubahan sosial budaya, mengikuti globalisasi, diperlukan upaya menghadapi globalisasi. Jadi, diantaranya yang tadi itu ada perubahan dalam bidang budaya, perubahan dalam bidang komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi yang tadi kalian sudah melihat di dalam video. Bahkan teman-teman kamu sudah maju untuk menunjukkan. Globalisasi ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Kembali kepada anak-anak, bagaimana kita mengikuti globalisasi itu. Jadi kalian kembali ke kamu. Kalau kamu mau yang positif, ikutilah hal-hal. Contohnya dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Jadi bagaimana cara kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Globalisasi kita bisa ikuti perkembangan zaman saat ini ya. Tetapi kita harus, ini adalah peta konsep pembelajaran kita. Selanjutnya kalian bisa melihat ada gambar di depan. Ini adalah contoh perubahan sosial
pada zaman dahulu kalau kalian kita sudah belajar dari kelas 7 tentang bekas sejarah atau penjajahan yang terjadi di negara kita, yaitu pada saat itu adalah dilakukanlah tanam paksa. Jadi rakyat itu zaman dulu dipaksa untuk bekerja tanpa upah yang sesuai. Tetapi karena adanya tanam paksa, proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia sekarang sudah merdeka, kita sudah bebas untuk orang bekerja dibayar sesuai dengan upah, tidak kayak seperti zaman dulu. Jadi perubahan terjadi atau tidak? Terjadi. Nah, kalau zaman dulu kenapa? Mereka bekerja keras tapi tidak mendapat upah yang setimpal dengan kerja mereka. Ya, bagus. Tetapi kalau Sekarang mereka bekerja, upahnya mereka sesuai dengan pekerjaan mereka. ya, kelompok yang salah bisa menjelaskan gambar yang di bawah tentang ini. Demonstrasi ada pembangunan era globalisasi. Bisa ada perbedaan antara yang dulu dengan sekarang. Siapa yang bisa mewakili kelompok sana atau sini? Contohnya, kenapa dulu? Ya, ada gambar dua ini tentang tadi teman kamu sudah jelaskan tentang ini tidak sesuai zaman dulu bekerja sampai di pasar bekerja tetapi tidak mendapatkan upah yang sebenarnya. Tapi sekarang sudah itu karena adanya proklamasi sudah merdeka, negara sudah merdeka jadi sudah menentukan negaranya. Sekarang ini ada contoh tentang pembangunan era globalisasi dengan demonstrasi. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Contohnya sekarang kalau dulu masyarakat bisa bebas berbicara atau tidak? Tidak. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Ayo kelompok 2 tentang demonstrasi ini. Kalau kita lihat demonstrasi itu bangsa Indonesia sekarang mahasiswa sudah berani kalau tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, rakyat sudah berani berbicara, tidak lagi ditindas kayak dulu. Kalau dulu tidak boleh berbicara, ya. Tapi sekarang kita sudah bebas itu karena adanya demonstrasi. Demonstrasi itu menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan undang-undang sembarang, ya. Terus kalau kamu lihat adalah gambar pembangunan era globalisasi. Ya, kalau kita ini ada berarti kita sudah memasuki globalisasi yang positif, ya. Pembangunan yang dulu tidak. Contoh di Kabupaten Karawang ini, ya. Dulu bagaimana? Sekarang jadinya kabupaten. Dulu Kabupaten Karawang ini merupakan salah satu desa atau kampung yang transmigrasi, ya. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduk. Makanya kita lihat di Kabupaten Karawang ini, di Arso ini, penduduknya heterogen. Macam-macam suku semua berada di dalam sini. Contoh, ya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, ya. Kita itu dari letak asrama dimulai dari 6 derajat bintang utara paling utara yaitu Pulau W. Ini adalah bahasa Indonesia sampai di 141 bujur timur antara Papua dan Papua Nugini. Ini adalah Indonesia. Kalian juga di dalam kelas ini kita mungkin kita datang dari berbagai suku daerah, betul sekali. Ya, jadi ada perubahan tidak di Kabupaten Karawang ini? Ada. Yang tadinya desa, yang tadinya kampung, kecamatan sekarang jadi kabupaten. Itu karena ada perubahan, ya. Sampai di sini ada yang jadi kalau nanti kita lagi selain bawah itu kalau supaya kalian bisa kelompok yang sudah siap yang akan presentasi, ya. Kita tentang ini, ya. Jadi tetapi mereka yang di tempat juga bisa itu kan dia yang pertama maju dong. Nanti sebelum mulai kan moderator bicara dulu. Selamat pagi teman-teman. Waktu diskusi sudah selesai, kurang 5 menit. Silakan ketua menunjuk kepada anggotanya siapa yang jadi moderator, siapa yang juru bicara. Ya,
Moderator. Kita jadi moderator. Siapa yang jadi moderator? Dibacakan hasil diskusinya ya. Kita berikan dulu kepada kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Waktu dan kesempatan pertama saya berikan kepada teman materi. Penyebab dan pengembangan perubahan sosial budaya faktor internal yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, terjadinya pemberontakan, konflik, faktor eksternal yaitu lingkungan fisik, faktor alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Terima kasih kepada pemateri yang saya beri kesempatan kepada satu penanya. Silakan. Yang mau bertanya? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Andara Karisawardani dari kelompok 2 akan menanyakan tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, terjadinya pemberontakan antar revolusi, konflik, penemuan baru. Faktor penyebabnya lingkungan fisik, faktor alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke. Pertanyaan sudah mati? Sudah. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kepada juru bicara, saya persilakan. Faktor pendorong perubahan sosial budaya ini adalah perkembangan revolusi zaman. Contohnya, dulu menggunakan hewan untuk membajak sawah dan sekarang menggunakan mesin bajak agar lebih cepat dan efektif. Dari gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat telah menerima perubahan sosial budaya. Terima kasih, juru bicara. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau bertanya, apa yang dimaksud dengan faktor pendorong perubahan sosial budaya? Faktor pendorong perubahan sosial budaya ini adalah perkembangan revolusi zaman. Dulu menggunakan hewan untuk membajak sawah dan sekarang menggunakan mesin bajak agar lebih cepat dan efektif. Dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat telah menerima perubahan sosial budaya. Apakah yang bertanya sudah mengerti? Sudah. Ya, kita berikan dulu kepada kelompok 2. Ya, kami kan dari kalau tidak langsung tutup. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Jika tidak, saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya Gabriel untuk membacakannya. Kami mengerjakan soal nomor 3, yaitu soalnya gambar di atas merupakan suku yang ada di Indonesia yang tinggal jauh di peradaban manusia modern. Berkaitan dengan gambar tersebut, dapatkah kamu menguraikan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya? Jawabannya karena mereka tinggal jauh dari peradaban manusia modern. Berhubung waktu yang mepet, kami memperbolehkan satu penanya dari satu kelompok. Silakan, saya. Ya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa faktor penghambat perubahan sosial budaya? Faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya antara lain: 1. Kehidupan masyarakat yang terasing, 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, 3. Sikap masyarakat yang tradisional, 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, 5. Adat istiadat. Apakah penanya sudah mengerti? Ya, kita berapa waktunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 4 bahasa. Jadi berdirinya saya dan kedua teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang langkah-langkah menanggulangi pergaulan bebas yang terjadi pada dunia sejarah. Langkah-langkah menanggulangi pergaulan bebas yang terjadi yaitu: 1. Selektif dalam memilih teman, pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. 2. Ingat akan orang tua. 3. Mendekati diri sama agama. 4. Berpikiran. Apa contoh-contoh pergaulan bebas? Pergaulan bebas yaitu Pergaulan bebas itu bebas, mengenai beralkohol dan lain sebagainya. Apakah penanya sudah mengerti? Ya. Oke, lagi? Apakah ada yang tanya lagi? Pergaulan bebas. Ada yang bertanya? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih atas selamat yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran kita dari pagi sampai selesai ini, Bu Guru akan menanyakan kesimpulan materi kita yang tadi ada, nanti Bu Guru akan kirim lewat Google Form, yaitu lewat WA. Jadi, tapi sebelum itu Bu Guru akan menanyakan kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya, jadi diwakilkan saja perwakilan satu kelompok, satu orang yang menyimpulkan supaya kita dengar. Kalau rame-rame nanti tidak kedengaran baik-baik. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Pembelajaran kita dari pagi sampai sini apa? Pembelajaran kita di materi apa yang kalian sudah dapatkan? materinya itu tidak ada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial budaya. Untuk perubahan sosial budaya sangat beragam. Perubahan sosial cepat, perubahan sosial lambat, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang pengaruhnya kecil, dan perubahannya yang begitu besar. Ya, kita berangkat dulu pada kelompok 1. Ayo kelompok 1, kesimpulan kedua. Yang tadi perubahan yang tidak direncanakan, direncanakan. Ya, kelompok 2. Kesimpulannya? Kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi adalah perubahan sosial budaya
yang terjadi didorong oleh beberapa hal. Di antaranya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan, lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh masyarakat lain. Sementara itu, faktor penghambat dari perubahan sosial budaya dalam masyarakat adalah kehidupan masyarakat yang terasi, perkembangan ilmu, pengetahuan dan pengetahuan, kepentingan yang tertanam dengan kuat, prasangka terhadap hal baru atau asing, serta adat atau kebiasaan. Ya, kita benar-benar sudah kelompok 2. Ya, kelompok 3. Saya silakan kelompok 3 kepada kesimpulan materi hari ini. Kesimpulannya adalah salah satu proses sekaligus dampak yang terjadi dalam perubahan sosial budaya adalah terjadinya globalisasi. Sebagai kelanjutan dari modernisasi, globalisasi telah menyebar dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang intek, komunikasi, transportasi, dan budaya. Dalam pelaksanaannya, globalisasi membawa pengaruh terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Ya, kita benar-benar materi kita dari pagi sampai siang. Saya silakan perhatian. Kesimpulannya adalah pengaruh yang dirasakan ada yang bersifat positif dan yang bersifat negatif. Pengaruh positif yang dapat kita rasakan dengan adanya modernisasi, diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan, dan juga terbukanya informasi dan komunikasi. Ya, kita benar-benar kesimpulan materi kita di pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang perubahan sosial budaya, penyebab perubahan sosial budaya, faktor penghambat, pendorong, perubahan sosial budaya, dan globalisasi. Ya, anak-anak, nanti di minggu besok kita akan banyak belajar tentang globalisasi, ya. Jadi jangan lupa baca buku tentang globalisasi, ya. Anak-anak siapkan HP-nya, Guru akan kirim soal tentang materi. Guru akan kasih tes. Jadi kalian akan langsung kirim jawaban saja di situ, ya. Isi 2 nomor uraian tentang perubahan sosial budaya. Jadi yang punya HP langsung dibuka aja. Guru sudah kirim di Google Form, ya, lewat. Dan yang tidak punya HP bisa lihat di WA group, ya. Dan langsung kirim jawabannya langsung ke HP-nya itu dulu. Waktu kalian 5 menit. Ya. 5 menit, ya. Ya. Sudah? Ya. Ya. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Jangan lupa kalian membaca tentang globalisasi, karena minggu depan kita akan masuk ke materi lebih banyak lagi membahas tentang globalisasi. Dan anak-anak, sebelum Guru menutup pembelajaran kita di pagi ini, Guru mau refresh dulu, ya, supaya kalian tahu hari ini pembelajarannya bagaimana. Guru refresh perwakilan satu kelompok 1, ya. Bagaimana menurut kelompok 1 pembelajaran kita di hari ini? Menyenangkan atau mungkin kita ganti dengan model pembelajaran yang lain? Bagaimana pembelajaran kita di hari ini? Menyenangkan. Ya, apa lagi? Seru. Kelompok 2? Menyenangkan, nggak bikin tegang belajarnya, santai, jadi kita bisa ngertinya gampang. Ya, kelompok 3? Refleks pembelajaran kita di pagi ini. Saat ini nanti akan ada sesi tanya jawab serta kita bisa menjawab agar kita mendapatkan pengetahuan yang lebih baru dan lebih tinggi. Ya, kelompok 4 teman-teman. Apa? Pembelajaran kali ini seru, menyenangkan, dan gampang memori. Ya. Nanti di minggu depan kita akan belajar lagi dengan model pembelajaran yang lebih seru lagi supaya lebih menyenangkan. Ya, kita lihat kelas untuk semuanya. Pelajaran yang kita petik di hari ini adalah bahwa anak-anak harus siap menerima dengan
maupun di lingkungan masyarakat. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman yang kita Mohon pula mengakhiri pelajaran pada pagi